Ulama mendeskripsikan beberapa ciri orang-orang yang termasuk dalam firqah an-najiyah, dalam satu golongan yang selamat ini yang kata Nabi SAW. Maka di antara ulama yang menjelaskan hal tersebut adalah penulis buku ini, Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Beliau mengumpulkan menjadi satu kitab tentang ciri-ciri atau jalannya orang yang meniti jalan yang lurus, apa saja karakteristik mereka sehingga kita bisa mengikutinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah membahas tentang pembatal keislaman, ada 10 itu. Dan kita akan lanjutkan dengan bab selanjutnya, yaitu bab at-tauhid, bab tentang tauhid. Wa anwa'uhu, mengesak, bab tentang tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu artinya adalah mengesakan, dari kata wahid. Wahid itu artinya satu. Tauhid artinya menjadikan satu. Jadi hanya menjadikan satu. Ini secara bahasa. Secara istilah yang namanya tauhid itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah allati khalaqallahu al-alam li ajliha. Tauhid itu artinya adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Tauhid itu artinya mengesakan Allah Ta'ala, mensatukan Allah. Jadi menjadikan hanya Allah Ta'ala semata dalam ibadah. Ibadah yang apa? Ibadah allati khalaqallahu al-alam li ajliha, yang mana ibadah ini merupakan tujuan satu-satunya diciptakannya alam semesta. Jadi alam semesta ini jemaah itu Allah Ta'ala ciptakan bukan untuk hal yang lain kecuali ibadah. Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ini bukan untuk dibangun-bangun, bukan untuk ditanam-tanam, bukan untuk bukan untuk ditanam-tanam, bukan untuk dihias-hias, tapi untuk dijadikan sebagai tempat ibadah kepada Allah Ta'ala. Membangun, menanam, menghias itu hanya jalan untuk beribadah. Itu adalah menanam, membangun, menghias dunia ini, itu adalah salah satu jalan manusia untuk ibadah. Tapi bukan itu tujuan diciptakannya alam semesta. Yang makanya pada akhirnya nanti semuanya ini akan Allah Ta'ala hancurkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7, 6 atau 7 ya, saya lupa, 6-7 kalau nggak salah. Allah Ta'ala berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan semua yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan di muka bumi ini. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami uji siapa di antara mereka yang amalannya paling baik. Jadi Allah Ta'ala itu menjadikan semua yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan. Artinya sesuatu yang kalau dipakai atau dimiliki oleh seseorang itu membuat dia semakin elegan, semakin memper, semakin pantas. Apa tujuannya? Tujuannya Allah Ta'ala ingin tahu amalan terbaik apa yang manusia lakukan dengan perhiasan itu. Allah Ta'ala berikan kita motor. Motor itu kan perhiasan. Motor itu kan perhiasan. Artinya kalau kita naik motor itu jauh lebih elegan daripada jalan kaki, lebih memper. Sadarkah kita apa tujuan Allah memberikan kita motor? Tujuannya cuma satu. Apa itu? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah ingin tahu amalan terbaik apa yang bisa kita lakukan dengan motor itu. Jadi yang namanya motor itu adalah alat uji, alat untuk menguji. Menguji siapa? Kita. Apa yang diuji? Yang diuji adalah amalan kita. Amalan terbaik apa yang bisa kamu lakukan dengan motormu itu?
Allah berikan kita rumah. Rumah itu alat uji, itu perhiasan dari Allah Ta'ala. Karena orang yang punya rumah lebih memper daripada orang yang ya tidak punya rumah. Termasuk kontrak itu, dia termasuk menikmati rumah, memiliki rumah sementara gitu. Nah, itu kan orang yang tinggal di rumah itu lebih elegan dibandingkan yang tinggal di kolong jembatan gitu kan. Nah, itu apa tujuan Allah Ta'ala memberikan kita perhiasan berupa rumah? Itu tujuannya cuma satu, yaitu untuk apa? Untuk menguji amalan terbaik apa yang bisa kita lakukan dengan rumah itu. Tidak ada tujuan yang lain. Nah, ini makanya kalau ada orang yang pamer dengan motornya, pamer dengan rumahnya, pamer dengan hartanya, itu orang yang nggak tahu urusan, nggak ngerti urusan, nggak ngerti hakikat hidup dia untuk apa. Jadi dunia alam semesta ini Allah ciptakan untuk satu tujuan, yaitu untuk beribadah. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sha'idan juruza, yang pada akhirnya nanti kami akan jadikan semua perhiasan di muka bumi ini sebagai debu yang kering yang berterbangan ditiup angin. Jadi semua yang kita bangun menjadi debu, semua yang kita miliki menjadi debu. Baju ini, HP ini, motor ini, semuanya itu Allah Ta'ala akan jadikan sebagai debu hari kiamat nanti. Kenapa? Ya karena sudah selesai ujiannya. Ujiannya sudah selesai. Dunia ini adalah kertas ujian. Kertas ujian itu kalau sudah selesai ujian, apa yang dosen lakukan, apa yang guru kita lakukan? Dibakar, dibuang, masukkan tong sampah. Kita kan dulu pernah ikut ujian, pernah ikut SD, SMP dulu kita kan pernah ikut ujian. Kita masuk ke ruang ujian, kita dikasih kertas ujian. Guru kita melototin kita, jangan sampai ada yang nyontek. Dipelototi, dipentelengi, kita jawab kertas ujian tersebut. Setelah selesai dijawab, apa yang kita lakukan? Kumpulkan kertas ujian itu. Setelah dikumpulkan, apa yang dilakukan oleh guru kita? Koreksi. Nah, ini jawabannya benar apa salah. Setelah dikoreksi, apa yang guru kita lakukan? Guru kita merekap nilai. Nilainya berapa? Ada rekapannya. Nah, setelah nilai itu selesai direkap, apa yang dilakukan bapak ibu guru kita dengan kertas ujian itu? Ya dibakar. Ada yang dikiloin, ada yang dijadikan bungkus pecel, tapi ujungnya apa? Ujungnya dibakar, jadi sampah terus dibakar. Loh, kenapa dibakar? Ya karena sudah selesai ujiannya. Sudah selesai ujiannya. Tujuan dari ujian itu bukan bagi-bagi kertas ujian. Tujuan dari ujian itu adalah untuk rekap nilai, untuk mengeluarkan nilai dari kepala kita, berapa nilai yang berhak kita miliki. Itu tujuannya. Ketika tujuan ini sudah tercapai, kertas ujian diapakan? Dibuang, dibakar. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini adalah kertas ujian. Dunia ini itu adalah kertas ujian. Semua punya soal ujian di dunia ini. Apa soal ujiannya? Ya, soal ujiannya adalah apa yang Allah berikan kepada dia. Itu apa yang Allah berikan kepada dia, itu kertas ujian dia. Ada yang diberikan motor, ada yang diberikan benda ini, ada yang diberikan kebahagiaan, ada yang diberikan rasa sakit, ada yang diberikan kehilangan orang tua, ada yang diberikan kehilangan anak. Itu semua kertas ujian. Soalnya beda-beda. Jadi kalau bedanya, kalau kita ujian SD, SMP dulu soalnya sama, bisa nyontek dan nggak boleh nyontek. Tapi kalau kita kertas ujian dunia ini adalah soalnya beda-beda. Masing-masing kita tuh ujian soalnya beda-beda dan jawabannya tuh beda-beda, dan kita dipersilahkan untuk menyontek orang-orang yang berhasil.
Jadi nanti kalau sudah selesai ujiannya sudah selesai, apa yang Allah lakukan dengan, dalam tanda kutip, kertas-kertas ujian ini, apa yang Allah lakukan dengan dunia seisinya ini? Jawabannya adalah Allah Ta'ala hancurkan, Allah Ta'ala binasakan. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Kita ulangi lagi ayatnya dari pertama. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan kami jadikan apa yang di atas dunia ini zinatan laha, sebagai perhiasan untuk dunia ini. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka siapa yang amalannya terbaik. Amalan terbaik apa yang bisa mereka lakukan dengan apa yang Allah berikan itu, dengan perhiasan itu. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza, dan pada akhirnya nanti kami akan jadikan semua yang ada di muka bumi ini sebagai debu kering yang tandus, yang terbang ditiup angin. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke kitab ini. Jadi tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah taala dalam hal ibadah, allati khalaqallahu al-alam li ajliha, yang mana mengesahkan Allah, menghamba kepada Allah, beribadah itu adalah tujuan Allah taala menciptakan alam semesta ini, bukan untuk tujuan yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada kami. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami, untuk menghamba, mengabdi kepada kami. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan hidup kita, itu tujuannya cuma satu, supaya kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang wali Allah Subhanahu wa taala itu siapa sih orang wali Allah taala? Wali Allah taala itu adalah orang yang berhasil menjalankan tujuan hidup ini dengan sempurna. Itu namanya wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah taala itu adalah orang yang berhasil menjalankan tujuan hidup ini, tujuan penciptaan dirinya dengan sempurna. Nah, itu namanya wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-walinya Allah Ta'ala itu adalah la khawfun alaihim, tidak ada ketakutan bagi dia, wa la hum yahzanun, dan dia tidak akan merasakan sedih. Nah, jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Nah, kemudian jemaah, ayat-ayat tentang tauhid ini itu tersebar dalam Al-Qur'an, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, ketika para ulama memperhatikan ayat-ayat tentang tauhid ini, ternyata mereka mendapati bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu berbicara tentang tauhid dalam 3 tema. Jadi ada 3 tema, yang mana 3 tema ini adalah tema yang dibahas oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran seputar tauhid, seputar mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Yang tema yang pertama adalah tauhidur rabbi, atau yang dinamakan dengan tauhid ar-rububiyah, mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal rububiyah. Rububiyah itu apa? Maksudnya tauhid rububiyah itu apa? Maksudnya adalah al-i'tiraf bi annallaha huwar rabb al-khaliq, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb, adalah pengatur, al-khaliq, pencipta.
Jadi tema tauhid pertama yang dibahas oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu adalah tema tauhid yang berkaitan dengan rububiyahnya Allah. Rububiyah itu apa? Rububiyah itu adalah perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla yang terkait dengan makhluk. Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala mengatur, Allah Ta'ala menurunkan hujan, Allah menumbuhkan tanaman, Allah Azza wa Jalla yang mengirim angin, Allah Ta'ala yang membinasakan meledakkan gunung berapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirim rezeki kepada manusia. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan Allah yang berkaitan dengan manusia, dengan makhluk hidup. Apa yang Allah lakukan kepada makhluk hidup itu yang dinamakan sebagai rububiyah. Jadi rububiyah itu artinya adalah perbuatan-perbuatan yang melegalisasi bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah benar-benar Tuhan. Dia yang menciptakan, dia yang beri rezeki, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang tauhid rububiyah dalam beberapa ayat, dalam banyak ayat. Nah, tauhid yang kedua adalah tauhidul yang berkaitan dengan ilah. Tauhidul uluhiyah atau yang dinamakan sebagai tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini apa? Tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang berkaitan dengan perbuatan manusia kepada Allah Ta'ala. Apa yang manusia lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya tauhidul uluhiyah. Tauhid yang mana yaitu al-i'tiraf, pengakuan bahwasanya annallaha wahdahu huwa mustahiqun lil ibadah, pengakuan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang berhak untuk disembah. Ini namanya tauhidul uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah. Jadi bedanya apa? Kalau tauhid rububiyah tadi itu adalah tauhid, tema tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah kepada manusia. Allah menciptakan, Allah Ta'ala mengatur dan sebagainya. Keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan, bahwasanya Allah yang mengatur, Allah yang menentukan, itu namanya tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah itu adalah keyakinan bahwasanya hanya Allah Ta'ala semata yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid rububiyah ini itu adalah tauhid yang diakui oleh kita orang beriman sekaligus yang diakui oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, jadi orang-orang beriman dan orang kafir Quraisy dalam hal ini, dalam tauhid rububiyah ini, itu mereka sama, kita sama dengan mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya surat Az-Zukhruf. Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan apabila engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, menciptakan orang-orang kafir Quraisy ini, la yaqulunna Allah, mereka akan menjawab Allah yang menciptakan mereka. Wala in dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Apabila engkau tanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang ciptakan langit dan bumi ini, wa sakhkhara syamsa wal qamar, yang menundukkan bagi kita bintang-bintang, matahari dan juga bulan, siapa yang melakukan itu semua? Mereka mengatakan la yaqulunna Allah, mereka akan mengatakan Allah yang ciptakan itu semua. Jadi tauhid rububiyah ini bukan pembeda antara muslim dan kafir. Kenapa? Karena orang kafir pun mengakui. Orang kafir pun mengakui bahwasanya
Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala yang mengatur, Allah Ta'ala yang memberi rizki, yang menentukan. Jadi itu bukan menjadi pembeda antara keimanan dan kekufuran tauhid rububiyah itu. Dan yang menjadi pembeda antara orang muslim dengan kafir itu adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, tauhid yang merupakan keyakinan bahwasanya hanya Allah Ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mereka menerima keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan dan yang mengatur, tetapi mereka itu nggak terima kalau hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Itu mereka nggak terima. Kalau ditanya, oh berarti mereka lalu ditanya, kalau mereka ditanya, Abu Jahal misalnya, Abu Jahal ini berarti yang menciptakan langit bumi ini siapa? Ya Allah. Abu Lahab pun kalau ditanya siapa yang ciptakan langit dan bumi, dia akan menjawab Allah. Tapi kalau ditanya, oh berarti yang berhak disembah itu Allah dong? Oh ya enggak. Berarti yang berhak untuk diibadahi itu Allah? Ya enggak. Yang menciptakan langit bumi itu Allah, tapi kalau urusan ibadah ya kita harus beribadah kepada Allah, ngasih sembelihan kepada Allah Ta'ala, tapi juga ngasih sesajen kepada Lata dan Uzza. Jadi bukan hanya Allah Ta'ala yang disembah, Lata juga harus disembah, Uzza juga harus disembah. Yang ketiga adalah Manat, juga harus disembah. Itu adalah keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Jadi yang menjadikan pembeda antara muslim dan kafir bukan tauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyah. Itulah yang sebab tauhid uluhiyah inilah terjadi perang Badar. Perang Badar itu terjadi bukan karena perbedaan tauhid rububiyah, tapi perbedaan tauhid uluhiyah. Mereka mengatakan kita boleh minta tolong kepada Allah dan juga Lata dan juga Uzza. Kalau kaum muslimin mengatakan hanya boleh minta tolong kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta, ya minta sama Allah saja. Kalau engkau minta tolong, minta tolong sama Allah Ta'ala saja. Nah, itu perbedaan yang membedakan antara muslim dan kafir. Karena perbedaan tauhid uluhiyah inilah terjadi perang Uhud, perang Khandaq, terjadi Fathu Mekah. Gitu. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid uluhiyah inilah yang menjadi sorotan. Nah, bismillah. Tauhid uluhiyah inilah yang menjadi sorotan. Sorotan siapa? Sorotan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang mengakui tauhid rububiyah tetapi tidak mengakui tauhid uluhiyah itu adalah orang-orang yang paling zalim. Orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala inna syirka la zulmun azim, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan kau sekutukan Allah dalam ibadah. Jangan kau rusak tauhid uluhiyah dengan membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah dosa, adalah kezaliman yang sangat besar. Itu zalim jemaah. Coba kita bayangkan betapa zolimnya orang yang berbuat syirik itu. Orang yang berbuat syirik itu seperti orang yang jadi gini. Ada ilustrasi. Ada orang buka toko di Mojosongo misalnya. Nah, buka toko di Mojosongo. Punya karyawan ada 5 atau 6. Jadi si orang yang buka toko di Mojosongo ini kan dia bosnya. Karyawan-karyawannya itu dia berikan 7 macam insentif. Wah.
7 macam kelebihan. Pertama adalah gaji di atas UMR, kemudian dikasih makan siang, dikasih uang transport, BPJS dia yang bayarin, kemudian dikasih apa lagi, THR, dikasih tunjangan kopi, kalau mau bikin kopi tinggal pencet aja, dikasih uang bonus. Nah, kalau ya 7 macam insentif itu diberikan kepada karyawan-karyawannya. Nah, dengan syarat apa? Dengan syarat mereka itu bekerja di toko dia, karyawan-karyawan itu bekerja di toko dia dari jam 8 sampai jam 4. Itu kira-kira adil nggak? Adil. Worth it atau tidak kerja seperti itu? Gaji di atas UMR. Oh, itu worth it sekali. Worth it sekali itu. Jadi jam 8 sampai jam 4 sore. Dengan gaji di atas UMR dan 7 insentif itu yang disebutkan. Itu kerja yang menggiurkan. Nah, dari itu yang mereka lakukan tiap hari jam 8 sampai jam 4. Cuma ternyata di tengah jalan itu dari karyawan dia yang 5-6 orang itu, dari 5-6 orang itu ternyata ada satu karyawan yang kalau lewat jam 12 itu dia nggak ada di toko. Bosnya cari-cari dia kemana-mana, nggak ada. Setiap hari seperti itu, asal sudah lewat jam 12, lewat jam makan siang, dia sudah tidak ada di toko sampai apa? Sampai jam 4 sore. Usut punya usut, diselidiki, ternyata setelah disidang ternyata ditanya, kamu kemana? Kalau kenapa setiap jam 12 ini tidak ada? Ini sudah 2 bulan kamu kerja di sini, kok tiap jam 12 sampai jam 4 kamu tidak ada di toko? Kemana kamu? Maka dia mengaku, saya tiap jam 12 sampai jam 4 sore itu saya kerja di toko sebelah. Saya kerja di toko, tapi bukan di toko sini. Saya kerja di toko tetangga, toko sebelah. Ini toko sampean di sini. Nah, saya kalau jam 8 sampai jam 12 kerjanya di toko sampean, tapi jam 12 sampai jam 4 kerjanya di toko tetangga, toko sebelah. Ditanya, kamu digaji nggak kerja di toko sebelah? Enggak digaji. Kamu makan siang siapa yang ngasih? Orang toko sebelah ngasih kamu makan siang enggak? Enggak, makan siang dari sampean. Gaji juga dari sampean. Dia BPJS kamu siapa yang bayarin? Sampean yang bayarin. Bonus kamu siapa yang bayarin? Sampean. Jadi kamu ngopi di mana? Di tempat saya atau di tempatnya toko sebelah? Tempat sampean, Bos. Jadi gaji bosnya yang ngasih, uang makan bosnya yang ngasih, kemudian THR, kemudian semuanya itu yang ngasih bosnya, tapi kerjanya bagi-bagi, setengah hari tempat bosnya, setengah hari tempat toko tetangga. Toko tetangga nggak ngasih apa-apa, yang ngasih gaji itu bosnya. Ini kira-kira karyawan seperti ini zolim atau tidak? Zolim luar biasa. Sampean kalau jadi bos ini, kalau jadi bos toko ini, sampean bisa nggak memaafkan karyawan seperti ini? Bisa nggak? Pasti nggak bisa. Kemungkinan besar nggak bisa. Nggak bisa memaafkan orang seperti ini. Ya, jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walillahil mathlul a'la, dan bagi Allah taala itu permisalan yang lebih tinggi lagi. Orang yang berbuat syirik itu seperti itu, jemaah. Orang yang berbuat syirik itu seperti itu. Yang menciptakan dia Allah taala, yang memberi dia makan Allah taala, yang beri dia minum Allah taala. Dia tinggal di kolong langitnya Allah Ta'ala, numpang hidup di atas buminya Allah Ta'ala. Kalaupun dia bernapas itu dengan izin dari Allah Ta'ala, kalaupun dia berkedip ini semuanya atas izin dari Allah Ta'ala. Tapi ibadahnya bagi-bagi, ibadah kepada Allah juga, ibadah ke Nyi Roro Kidul juga. Nyembelih hewan kurban di Idul Adha kepada Allah sekaligus nyembelih hewan untuk dayang-dayang. Itu kan namanya syirik. Itu dayang-dayang itu siapa?
Apakah mereka yang menciptakan sampean? Apakah mereka yang menciptakan manusia? Kok mereka sampai disembah, sampai dikasih sembelih ayam hitam 2 ekor? Itu Nyi Roro Kidul itu siapa? Apakah Nyi Roro Kidul yang ciptakan ikan-ikan di laut? Apakah Nyi Roro Kidul yang ciptakan langit dan bumi? Kan enggak. Yang menciptakan itu Allah Azza wa Jalla. Jadi kenapa ngasih sesajen kepada mereka? Kenapa beribadah kepada mereka? Jadi jemaah itu Nyi Roro Kidul, dayang-dayang itu preman. Preman yang malak kita, yang malak manusia. Mereka bisa, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka kan nakut-nakutin. Kalau ditanya orang-orang yang nyembelih bikin bikin sesajen itu, Mbah kenapa bikin sesajen? Mereka bilang apa? Supaya nggak diganggu sama dayang-dayang. Kalau disampaikan, Mbah kenapa ngelarung kepala kebo ke pantai selatan? Oh, supaya nggak diganggu sama Nyi Roro Kidul. Itu kan preman berarti. Itu mereka apa bedanya dengan preman-preman pasar yang palak-palakin pedagang itu, minta uang keamanan? Sampean tahu nggak uang keamanan itu maksudnya apa? Sampean tahu nggak uang keamanan itu maksudnya apa? Apakah mereka mengambil duit terus mereka jagain toko sampean? Enggak. Maksudnya uang keamanan itu artinya mereka minta duit supaya sampean aman. Karena apa? Karena kalau sampean nggak bayar duit, sampean akan diganggu. Siapa yang ganggu? Ya mereka sendiri yang minta duit. Gitu loh. Itu preman. Jadi sama tuh Nyi Roro Kidul, Dayang Iblorong, Dayang-dayang itu mereka preman-preman itu. Yang malakin kita. Kasih sajen kepala kebo, kalau enggak nanti tenggelamkan. Kasih sajen ayam hitam, kalau enggak nanti saya ganggu. Saya akan muncul di pohon asem tiap malam Jumat. Itu preman-preman itu. Terus kita nurut sama dia. Kita nurut sama mereka. Kita nggak suka dipalak sama preman di pasar, tapi kita suka dipalak sama preman preman jin. Gitu. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini tidak pantas disembah. Mereka ini tidak pantas untuk diibadahi. Maka bagaimana supaya kita bisa selamat dengan mereka? Minta tolong, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan apabila kalian tuh merasakan gangguan-gangguan dari bangsa syaitan, bangsa jin, fasta'idz billah, maka minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, innahu huwas samiul alim, karena dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi syaitan itu kalau sudah seseorang minta ampun, minta perlindungan kepada Allah, dia tidak akan bisa mengganggu, karena dia mengganggu itu dengan izin dari Allah. Ketika seseorang minta perlindungan dari Allah, tidak ada satupun yang bisa mengganggu sama sekali. Maka jangan takut. Maka Allah Ta'ala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni, maka kalian jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Fala takhafuhum wa khafuni, jangan kalian takut sama mereka, takutlah kepadaku. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang membedakan antara keimanan dengan kekafiran adalah tauhid uluhiyah ini. Jadi kesyirikan di zaman kafir Quraisy dengan kesyirikan yang terjadi di zaman ini itu tidak beda, mirip-mirip, sama-sama. Kenapa? Ya karena memang polanya seperti itu. Dulu orang kafir Quraisy itu kalau ditanya siapa ciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah Ta'ala. Itu yang bikin sesajen itu kalau diciptakan, kalau ditanya siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka juga mengatakan Allah Azza wa Jalla. Cuma mereka nggak terima kalau nggak boleh ngasih sajen kepada selain Allah. Cuma mereka nggak terima kalau nggak boleh nyembelih hewan kurban kepada selain Allah Ta'ala. Okay. Ya, jadi itu ada tauhid yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah.
Tema tauhid yang ketiga, ayo ya jemaah sekalian, adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Artinya apa? Mentauhidkan Allah Ta'ala dalam nama-namanya dan juga sifat-sifatnya, artinya adalah wa al-imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim wal hadisus sahih min sifatillahi allati wasafallahu biha nafsahu wa wasafa biha rasulahu. Jadi mentauhidkan Allah dalam asma dan sifatnya artinya adalah beriman kepada Allah, beriman dengan semua yang Allah Ta'ala sebutkan dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jabarkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inti dari tauhid asma wa sifat itu adalah apa? Adalah menjadikan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang berhak mendeskripsikan dirinya sendiri, baik melalui nama ataupun sifat. Jadi sekali lagi, inti dari tauhid asma wa sifat itu adalah apa? Adalah mengakui, mengimani bahwasanya hanya Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak mendeskripsikan, memperkenalkan dirinya sendiri, mensifati dirinya sendiri dengan nama ataupun sifat. Nah, jadi kita ulangi lagi, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah tadi apa? Mengakui bahwasannya hanya Allah Ta'ala yang menciptakan, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengatur. Kalau tauhid uluhiyah mengakui bahwasannya hanya Allah Ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Kalau tauhid asma wa sifat mengakui bahwasannya hanya Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak untuk mendeskripsikan dirinya sendiri. Karena mendeskripsikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana menciptakan langit dan bumi itu hanya Allah Ta'ala satu-satunya yang melakukan. Sebagaimana di ibadah itu hanya satu-satunya Allah Ta'ala yang berhak mendapatkannya. Ketiga, mendeskripsikan zatnya Allah itu siapa yang berhak? Satu-satunya hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena salah mendeskripsikan zatnya Allah Ta'ala itu adalah sebab kesesatan. Di antara sebab kesesatan itu adalah salah mendeskripsikan zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana orang-orang yang sesat dari tauhid rububiyah itu adalah orang yang tidak mau mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan. Nah, itu sesat. Kemudian di tauhid uluhiyah, orang yang sesat di tauhid uluhiyah adalah orang-orang yang tidak mengakui hanya Allah yang disembah. Maka yang nomor 3 ini, tauhid asma wa sifat, itu orang yang sesat dari tauhid ini adalah orang yang tidak terima kalau hanya Allah yang boleh mendeskripsikan dirinya sendiri. Nah, itu orang yang sesat juga. Maka kalau kita belajar bab akidah, nanti mungkin ada kajian khusus untuk bab akidah ya, nanti kalau biasanya sama beberapa asatidzah yang pakar seperti Ustaz Faiz, Ustaz Alif. Nah, itu mereka pakar akidah. Itu kita akan dapati bahwasanya dalam bab akidah itu banyak sekali firqah atau banyak sekali golongan-golongan yang sesat gara-gara salah dalam bab asma wa sifat. Contoh, kita sebutkan saja, contohnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah. Itu semua itu orang-orang yang sesat dalam
bab asma wa sifat. Mereka nggak sesat dalam bab rububiyah, mereka nggak sesat dalam bab uluhiyah, mereka sesat dalam bab asma wa sifat. Mereka nggak terima kalau hanya Allah itu yang mendeskripsikan dirinya sendiri. Akal mereka ikut-ikutan mendeskripsikan Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya Qadariyah. Qadariyah itu artinya orang-orang yang meyakini Allah Ta'ala tidak menentukan takdir, kita yang menentukan takdir. Jadi sesuatu itu didapatkan dengan usaha diri sendiri, bukan dengan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan lancang dalam mendeskripsikan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sesat. Ada lagi namanya Jabariyah. Jabariyah itu artinya orang yang mendeskripsikan bahwasanya semua itu terjadi secara paksaan. Semua terjadi karena terpaksa. Kita jadi beriman tuh kenapa? Karena sudah ditakdirkan Allah, jadi terpaksa kita beriman, sudah ditakdirkan kok. Kenapa kamu makan tempe? Karena itu sudah takdirnya Allah, jadi saya makan tempe itu terpaksa. Kenapa? Dipaksa oleh Allah Ta'ala. Itu kan orang-orang yang lancang mendeskripsikan zatnya Allah Ta'ala, perbuatannya Allah. Akhirnya sesat. Ada lagi Al-Jahmiyah, orang yang mendeskripsikan Allah Subhanahu wa taala yang menafikan sifat-sifat. Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara, Allah Ta'ala tidak melakukan apa-apa. Itu adalah orang yang salah dalam mendeskripsikan tentang Allah Ta'ala. Kenapa? Karena akalnya ikut campur dalam mendeskripsikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa zat yang terbaik yang bisa mendeskripsikan Allah Ta'ala? Jawabannya ya Allah Ta'ala sendiri. Jadi gini, misalnya sampean ada orang baru. Jadi di dosen di kelas atau guru di kelas. Ada murid baru pindahan. Pertanyaannya, apa cara terbaik untuk memperkenalkan si murid baru ini kepada orang-orang? Bagaimana cara terbaik untuk memperkenalkan dia kepada orang-orang yang hadir? Cara terbaiknya bagaimana? Cara terbaiknya apakah dosennya yang mendeskripsikan dia? Enggak. Cara terbaiknya adalah biarkan dia mendeskripsikan dirinya sendiri. Nama saya ini, saya dari sini, rumah di sini, pindahan dari sini. Biarkan dia mendeskripsikan dirinya sendiri. Itu cara terbaik untuk memperkenalkan dia, cara terbaik untuk berkenalan sama dia. Karena dia yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Yang lain tidak usah ikut campur. Nanti kalau ikut campur salah. Karena orang-orang itu kalau ikut campur nanti perkenalannya salah. Kamu ini rambutnya keriting. Berarti dari dari Maluku ya. Padahal dari Surabaya. Emang orang-orang yang keriting cuma orang Maluku saja. Kamu itu matanya sipit. Itu berarti dari Taiwan ya. Padahal orang Solo sini, orang tuanya Solo sini. Kamu begini-begini ya. Ini kalau orang-orang pada ikut campur, sok tahu, akhirnya salah-salah nanti. Jadi cara terbaik untuk mengenal dia bagaimana? Biarkan dia menjelaskan siapa dia. Gitu. Nah, walillahil masalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang lebih tinggi jemaah. Bagaimana cara terbaik untuk mengenal Allah Ta'ala? Jawabannya, biarkan Allah Ta'ala perkenalkan dirinya sendiri. Dari mana? Dari Al-Quran. Di situ Allah Ta'ala perkenalkan dirinya kepada kita. Dari sunnah Nabi SAW. Dan akal ini nggak usah ikut campur. Apa yang Allah Ta'ala kabarkan tentang dirinya, terima, selesai. Kita nggak usah ikut campur mendeskripsikan tentang Allah Azza wa Jalla siapa. Jadi ketika Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya innahu huwas sami'ul alim, bahwasanya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, berarti sudah terimalah. Berarti Allah maha mendengar, maha mengetahui.
Innahu alimun khabir. Dia maha mengetahui dan maha tahu tentang kabar-kabar. Oh, berarti ya sudah, kita terima itu. Apa yang Allah deskripsikan itu yang kita terima. Ya. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, dialah Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih dan penyayang, yang beristiwa. Yang dia itu bersemayam di atas singgasananya. Ya sudah, terima saja. Ini akal tidak usah ikut campur. Jadi Allah Ta'ala mengatakan dirinya itu bersemayam di atas arsy, itu sudah kita terima saja. Terima saja dan tidak perlu ditanya-tanyakan. Adalah kaidah mengenal nama dan sifat Allah itu adalah kaidah yang diberikan oleh Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah itu pernah ditanya oleh seseorang, Imam, istiwa itu apa? Istiwa itu apa? Gitu kan. Maka Imam Malik itu mengatakan istiwa itu artinya bersemayam di atas singgasana. Itu tafsirnya apa? Seperti apa itu? Maka Imam Malik mengatakan al istiwa'u ma'lum. Al istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Imam Malik mengatakan bersemayam itu maklum, itu sudah diketahui, kita tahu semuanya. Istiwa'u maklum wal kaifu majhul. Adapun cara istiwanya majhul, kita nggak tahu. Wal imanu bihi wajib, tapi beriman bahwasanya Allah beristiwa di atas singgasana itu wajib. Kenapa? Karena Allah yang mengabarkan kepada kita, terima saja sudah. Cara istiwa gimana nggak tahu, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya-tanya tentang cara istiwa itu adalah bid'ah. Nah, itu adalah sesuatu yang baru, yang nggak pernah dilakukan oleh para salafus saleh. Para sahabat turun ayat istiwa kepada mereka, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, tidak ada satupun sahabat yang tanya-tanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain, nggak ada yang tanya-tanya itu gimana gitu. Karena bertanya-tanya tentang zatnya Allah itu sudah masuk kategori ikut campur dalam mendeskripsikan Allah Ta'ala. Jadi sudah, apa yang ada dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya bahwasanya dia bersemayam di atas singgasananya, terima, sudah selesai. Nggak usah mikir-mikir banyak-banyak. Oh, ini tidak masuk akal, ini kok tidak masuk akal gimana? Memang sejak kapan sifat Allah Ta'ala tuh bisa diterima oleh akal kita? Akal kita yang pendek ini sejak kapan bisa menjangkau zatnya Allah Ta'ala? Sejak kapan? Jadi ada lagi deskripsi dalam Al-Quran, Allah memperkenalkan dirinya, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi Allah Ta'ala mendeskripsikan bahwasanya dirinya punya tangan. Terima sudah, jangan ditakwil-takwil, jangan diotak-atik, udah terima saja. Karena yang terbaik memperkenalkan dirinya memperkenalkan diri Allah Ta'ala kepada kita adalah Allah Ta'ala sendiri. Jadi itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tauhid asma wa sifat. Artinya apa? Artinya mengakui bahwasanya hanya Allah Ta'ala semata yang berhak untuk mendeskripsikan dirinya. Itu adalah tauhid asma wa sifat. Jadi saya ringkas lagi, kita tutup dengan kajian kali ini dengan ringkasan ini. Itu ringkasan pertama, tauhid rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah dimulai dari tauhid dulu. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah mengesakan
mengesahkan, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan keesaan dirinya dalam Al-Qur'an ada 3 tema. Tema pertama adalah tema rububiyah. Maka ada namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa? Artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang mengatur. Siapa yang tidak mengakui keesaan Allah dalam bab ini, mengakui artinya dia tidak mengakui Allah yang menciptakan, maka dia itu sudah keluar dari Islam. Yang kedua, tauhid uluhiyah, tauhid dalam hal penghambaan. Artinya apa? Mengakui bahwasanya satu-satunya Allah Ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kalau ada orang yang mengatakan ada selain Allah yang boleh dikasih sesajen, dikasih sembah, ya, maka dia sudah keluar dari Islam, musyrik. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat artinya apa? Mengakui bahwasanya hanya Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak untuk mendeskripsikan dirinya sendiri, bukan orang lain, bukan yang lainnya. Nah, maka siapapun orang yang tidak mengakui ini, tauhid ini, maka dia akan lepas dari jalan yang lurus. Naudzubillahi ta'ala min dzalika. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, izin pertanyaan Ustaz. Oke. Ini ada pertanyaan. Apakah ada berhala di zaman sekarang yang sekiranya tidak berbentuk berhala, tapi orang-orang menghamba padanya? Jazakallah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jadi Ustaz, apakah di zaman sekarang itu ada berhala? Jawabannya ada. Ada. Jadi begini jemaah, berhala itu sesembahan selain Allah Ta'ala itu yang sesembahan yang bentuknya fisik yang disembah selain Allah Ta'ala itu ada 3 disebutkan dalam Al-Quran. Ada namanya as-sonam, ada namanya wathan, ada namanya togut. Itu 3 benda fisik yang disembah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disembah selain Allah Ta'ala, yang disembah oleh orang-orang mereka menyembah Allah Ta'ala, tapi juga menyembah 3 benda fisik ini. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah al-wasan. Wasan itu apa? Wasan itu adalah setiap benda mati, setiap benda mati yang tidak memiliki rupa, yang tidak memiliki rupa makhluk hidup, disembah. Contohnya apa? Batu, gunung, pohon beringin, pohon asem yang besar di kuburan. Gitu kan. Jadi namanya watan, gitu kan. Ya, kalau Allah Ta'ala berfirman, innama ta'buduna min dunillahi awsanan. Yang kalian sembah selain Allah itu adalah ausan, adalah benda-benda mati ini, gitu kan. Jadi itu adalah benda fisik yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah wasan. Maka ada nggak orang zaman sekarang yang nyembah gunung? Ada. Ada nggak yang nyembah batu? Ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sonam. Sonam itu apa? Sonam itu arca. Sonam itu artinya benda mati yang dibentuk rupa-rupa makhluk hidup. Ada yang dibentuk dengan bentuk manusia, ada yang dibentuk dengan bentuk gajah, ada yang gajahnya dikasih tangan seperti manusia, ada yang macam-macam, arca-arca itu disembah, disajeni. Nah, itu adalah sonam, yaitu arca. Yang ketiga adalah tauhid.
Togut itu apa? Togut itu makhluk hidup. Nah, kalau watan sama sonam tadi kan makhluk mati, benda mati. Kalau togut itu makhluk hidup. Makhluk hidup yang dia disembah selain Allah Subhanahu wa taala, disembah oleh orang-orang. Dan dia, si togut ini ridho orang-orang menyembah dia. Masuk dalam kategori taugut adalah ya manusia-manusia yang minta disembah itu, seperti raja-raja zalim. Tahu zaman dulu kan, raja-raja zalim zaman dulu kan kalau orang mau menghadap dia harus sujud. Dia seperti raja-raja Persia, raja-raja Cina itu kan zaman dulu. Nggak tahu raja-raja Jawa ini suruh sujud apa enggak? Nggak tahu, kayaknya enggak. Jadi itu masuk dalam kategori taugut adalah manusia yang minta disembah, yang ridho untuk disembah oleh orang lain. Masuk dalam kategori taugut adalah jin-jin, dayang-dayang yang minta sajen. Nyi Kidul masuk situ, masuk togut gitu. Jadi itu ada 3 kategori zat yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala oleh manusia. Jadi kalau ditanya, Ustadz, apakah ada berhala zaman sekarang? Ya ada. Ada. Kalau yang bilang nggak ada tuh mungkin kurang piknik, kurang jalan-jalan. Browsingnya kurang jauh gitu. Browsingnya kurang jauh. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Ya, modal. Gitu. Saya pernah dengarkan penjelasan tentang tauhid. Mereka mengatakan mazhab salaf itu orang yang selalu mengutamakan dakwah tauhid. Tapi mereka justru membagi tauhid menjadi 3 setiap tadi. Bagaimana kita menjelaskan atau pemahaman kita terhadap? Terima kasih. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Oh iya Ustaz. Jadi itu katanya dakwah salaf itu dakwah tauhid. Loh, kenapa kok tauhid jadi 3 gitu kan? Jadi ini sebenarnya salah paham. Jadi mereka menganggap pembagian tauhid jadi 3 itu seperti pembagian Tuhan jadi 3, seperti Trinitas. Seperti akidah Nasrani, akidah Trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Itu akidah kopi susu, kopi gula susu jadi 1. Jadi salah paham. Jadi mereka menganggap bahwasanya tauhid ada 3. Berarti itu seperti Trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ya salah gitu kan. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan sebenarnya bukan pembagian tauhid menjadi 3, tapi menjabarkan tauhid menjadi 3. Sebagaimana para ulama itu menjabarkan rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 1. Apakah pernah Nabi SAW menjelaskan rukun iman ada 6? Ada pernah nggak? Nggak pernah. Pernahkah Nabi SAW menjelaskan rukun Islam ada 5? Nggak pernah. Terus tahu dari mana? Ulama itu tahu dari mana kalau rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun sholat ada 11, rukun wudhu ada berapa? Ada berapa yang tahu nggak? Tahu dari mana ulama itu bilangan-bilangan 5, 6, 11, 7 itu dari mana? Jawabannya dari istiqra' wa tatabbu, dari mengikuti, dari menganalisa dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa dalilnya rukun Islam ada 5, rukun Islam ada 6? Dalilnya adalah hadis Jibril. Nabi SAW tidak menyebutkan ada 5, tetapi beliau menyebutkan 5. Hadis Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan mal Islam, mal Islam. Beliau mengatakan al Islamu an ta'budallaha, al Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadhana wa tahujjal baita man in istata'ta ilaihi sabila. Ada 5.
Nabi SAW tidak mengucapkan 5, tetapi beliau menyebutkan ada 5 hal. Berarti rukun Islam ada 5 gitu. Itu hasil analisa ulama. Rukun Islam, rukun iman juga seperti itu. Nabi SAW tidak menyebutkan angka 6, tetapi beliau menyebutkan 6 hal. Oh, dari situ ulama menganalisa, berarti rukun iman ada 6 gitu. Rukun ihsan Nabi SAW nggak menyebutkan 1, tetapi ulama memahami, oh ada 1 rukun ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sama rukun sholat ada 14. Itu dari mana? Dari mana ulama? Berpendapat ulama ada yang 11, ada yang 14. Dari mana itu ulama tahu rukun sholat ada 14? Apakah Nabi SAW menyebutkan angka 14? Ya enggak. Taunya dari mana? Dari istiqra' dan watatabbur, dari analisa, menganalisa dalil-dalil sehingga mereka mengambil kesimpulan, oh ini berarti rukun sholat ada 14 gitu kan. Jadi 14 itu berarti bukan 14 sholat, nggak ada yang memahami seperti itu. Rukun Islam ada 5, oh berarti Islam ada 5 macam, nggak ada yang memahami seperti itu. Rukun iman ada 6, berarti iman ada 6 macam, oh nggak ada yang memahami seperti itu. Sama seperti ini, oh tauhid ada 3 macam, oh berarti tauhid ada 3 tema, oh berarti tauhid ada 3 macam terpisah sendiri-sendiri. Oh enggak, itu adalah ketiga-tiganya ini adalah tema yang saling melengkapi. Jadi tahu dari mana kok ada tauhid dibagi menjadi 3? Dari analisa dalil-dalil Al-Quran, bahwasanya Allah Ta'ala berbicara tentang tauhid itu dalam 3 tema. Pertama tema rububiyah, kedua tema uluhiyah, ketiga tema asma dan sifat. Nah, asma wa sifat. Tapi yang disembah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada lagi ya? Cukup, sudah jam 7:04, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi pertemuan kita, rahmati kita, dan jaga kita sampai kita bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Azza wa Jalla naungi kita semua dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.